Pembahasan OSP 2022. Lampu hias. Pada soal ini, Pak Negara memiliki 3 lampu hias. Setiap lampu akan menyala setiap rentang waktu tertentu selama 1 detik, kemudian mati lagi. Lampu pertama menyala setiap P detik, lampu kedua setiap Q detik, sedangkan lampu ketiga setiap R detik. Pada awalnya, ketiga lampu tersebut menyala secara bersamaan. Pak Dengklek bertanya-tanya, kapan lagi ketiga lampu tersebut akan menyala bersamaan? Nah, sekarang kita anggap P menyala setiap 2 detik, Q setiap 3 detik, dan R setiap 1 detik. Pertama, detik ke 0 mereka menyala bersamaan. Terus, detik ke 1 yang menyala cuma R ini. Detik kedua P sama R. Terus detik ketiga cuma Q, yang keempat cuma R dan P, yang kelima cuma R, dan yang keenam P, Q, R menyala bersamaan. Nah, solusinya itu adalah mereka bertiga akan menyala bersamaan kalau suatu detik merupakan kelipatan dari KPK, P, Q, dan R. Nah, berarti kalau di soal ini, misal di kasus ini, KPK dari 2, 3, dan 1 adalah 6. Berarti mereka akan menyala setiap detiknya itu kelipatan 6. Nah, berarti solusinya adalah kalau T dimodulo sama KPK, KPK dari P, Q, dan R sama dengan 0. Karena ini artinya T atau detik itu merupakan kelipatan dari KPK. Nah, terus gimana kalau T-nya sama dengan 0? Nah, itu nggak apa-apa, karena di T sama dengan 0, mereka semua bertiga nyala, menurut statement yang di awal tadi. Kalau di awal ketiga lampunya bernyala, berarti ini masih valid dong, ini pernyataan ini. Nah, untuk nyari KPK-nya kita bisa pakai rumus ini. Kita ubah dikit, jadi KPK A dan B itu merupakan A kali B dibagi FPB AB. Nah, caranya pertama kita nyari dulu KPK A dan B, terus kita cari KPK A dan B dan C. Jadi pertama kita cari KPK A dan B, terus kita KPK-in sama C. Tapi jangan lupa, yang ini harus dibagi dulu sebelum dikali. Ini juga. Karena kalau enggak, nanti bakal overflow. Nah, cara nyari FPB-nya itu menggunakan algoritma Euclid. Mengangkut bebek. Di soal ini ada K kandang yang bisa dimasukin PI bebek. Terus harga per kilogram bebeknya itu di kandang itu CI. Terus ada N bebek, beratnya WI. Berapa harga termurah yang bisa didapat? Kita ambil test case ini. Ini kandang 1, ini kandang 2. Terus ini menyatakan P, ini menyatakan C. Nah, observasinya itu adalah kita bakal dapat harga paling optimal kalau bebek yang paling berat ditempatin ke kandang yang memiliki harga paling murah per kilogramnya. Nah, berarti kan kalau kayak gitu, misalnya ini kapasitasnya 3, harganya 5, kapasitasnya 4, harganya 2. Nah, karena bebek yang paling berat harus di kandang yang paling murah, berarti kita ambil dulu yang paling berat, 5, masukin yang paling murah, sampai kapasitasnya habis. Nah, kan udah habis nih, kita udah pakai 4-4-nya. Kita pindah lagi ke kandang yang selanjutnya. Ini 2 sama 1. Terus tinggal kita hitung aja, 5 tambah 3 tambah 4 tambah 2, berarti 14 dikali 2, 28. Ini 3 kali 5, 15. Jadinya 43. Nah, berarti caranya itu kita sort kandangnya dari yang harganya paling murah, terus kita sort bebeknya dari yang paling berat. Terus kita iterate semua bebeknya itu
Dan selama masih muat, kita masukin bebeknya itu ke kandang yang paling murahnya tadi itu. Terus habis itu kita tinggal hitung beratnya dikali CI-nya. Dewan Perwakilan Bebek. Jadi di soal ini ada N bebek, terus ada batas ego P, terus ada key query. Terus kita ditanya setiap query-nya itu berapa bebek maksimum yang dapat dipilih kalau bebek ke QI itu dipilih. Dengan catatan cuma boleh milih kalau maksimal ego dari bebek yang dipilih dikurangi minimal ego dari bebek yang dipilih kurang dari sama dengan P. Ya, karena bebeknya ini masing-masing memiliki ego tersendiri. Kita coba lihat test case-nya ini. Kita lihat yang query pertama dulu aja. Bebek kedua berarti 1, 2, 6. Nah, kalau misalnya bebek dengan ego 6 ini dipilih, berapa sih bebek lainnya yang bisa kita pilih selama itu masih valid? Validnya itu gimana? Validnya itu kalau selisih dari ego yang paling kecil sama ego yang paling besar itu kurang dari sama dengan 5. Karena ini P-nya. Oke, berarti di sini kita bisa milih 1, 3, 2. Nah, ini solusi paling optimalnya. Nah, ini valid karena paling kecilnya 1, paling besarnya 6. Selisihnya 5. Masih masuk. Kalau misalnya kita pilih ini sama 10 gitu, nggak bisa karena yang paling kecil ini 1, yang paling besar 10. Nanti selisihnya 9. Berarti nggak boleh. Nah, terus ini gimana? Kan ini susah ya milihnya. Kita simplify problemnya jadi gini. Jadi kalau kita sort egonya, jadi problemnya kita minimalisir jadi cuman milih subarray yang valid aja. Gimana itu maksudnya? Subarray itu kan kayak gini. Ini subarray juga. Ini juga subarray. Jadi elemen yang bersebelahan gitu. Kita milih segmen dari array ini. Nah, solusi naifnya itu kita bikin semua subarray-nya terus kita cari yang paling panjang yang masih mengandung QI. Oke, jadi kita generate semuanya misalnya 1 akhirannya 1 2 3 4 6. 1 sampai 6 terus 2 sampai 6 juga. Karena kalau sama 8 selisihnya 6. 3 sampai 8 terus 6 sampai 10, 8 sampai 10, 10 sampai 10. Nah, misalnya kita mau nyari bebek yang kedua di sini ya, yaitu bebek yang egonya 6. Nah, ini masih mengandung 6, ini masih mengandung 6. Ini juga masih, ini dah enggak, ini enggak. Nah, dari keempat ini kita cari mana sih yang paling panjang. Nah, kalau ini kan tadi ini panjangnya 4, ini panjangnya 3, ini panjangnya 1, 2, 3, 3, ini panjangnya 3, berarti maksimalnya 4. Nah, gitu. Pertama kita bisa optimize cara kita bikin segmennya itu. Gimana caranya? Jadi misalnya elemen 1 ini. Elemen 1 ini dia paling gede itu berapa sih sebelum dia udah nggak valid lagi? Berarti paling gede kan 1 ditambah P. P-nya tuh 5 ini, batas egonya. Berarti maksimalnya 6. Nah, berarti sekarang kita tinggal nyari di array ini yang dia masih lebih kecil dari sama dengan 6. Nah, dengan begitu kita dapat pojok kanan dari segmen ini. Jadi kan segmen awalnya di sini. Terus kita cari elemen paling besar yang masih kurang dari sama dengan 6. Jadi kita binser aja pakai upper bound atau lower bound, kita ketemu 6. Nanti 2 ini kita tambahin 5, 7 yang masih lebih kecil daripada sama dengan 7 dan paling besar itu 6. Kalau 3 tambah 5, 8, berarti 8. Dan gitu seterusnya.
Jadi kan sekarang kita dapat cara bikin segmen. Nah, kalau misalnya tadi kita dari segmen 1 ditambah 5, terus kita binser, ternyata dapatnya 6. Berarti segmennya dari 1 sampai 6. Tapi kita nyimpennya dalam indeks saja, berarti 1, 2, 3, 4, 1 sampai 4. Elemen ke-1 sampai elemen ke-4. Nah, berarti rumusnya kan cara bikin segmen itu adalah I atau indeks sekarang, koma, indeksnya ini, indeks yang udah kita binser ini. Anggap aja ini R. Nah, oke, berarti sekarang kita cara bikin segmennya itu log n, pakai cara binser tadi. Nah, terus cara kita nemuin solusi optimalnya gimana? Berarti nanti kita bakal ngeloop semua segmennya ini kan per query-nya itu. Nah, berarti kompleksitasnya adalah n log n ditambah n kuadrat. Loh, kenapa n kuadrat? Karena kita bakal ngeloop semua elemennya ini, terus kita bakal ngeloop semua segmennya ini. Nah, worst case-nya itu segmennya ini panjangnya juga n gitu. Berarti nanti kompleksitasnya n kuadrat. Tapi constraint-nya ini kan besar, berarti kita nggak boleh n kuadrat, nanti bakal TLE. Nah, optimisasinya itu pakai priority queue. Gimana priority queue itu? Jadi priority queue-nya isinya nanti bakal segmen. Dia pakai pair. Yang pertama itu ada size-nya, terus ada write index-nya tadi. Write index yang ini, R. Yang udah dibikin dari awal sampai sekarang, yang masih mengandung BI. Oke, jadi misalnya gini. Kita ngeloop satu-satu ya, kita for loop. Bebek sekarang itu kita namain BI. Indeks sekarang itu namanya I. Nah, pertama kita bikin dulu segmennya untuk I. Jadi kita dapat 1, pakai cara binser tadi, berarti kita dapat 1 sampai 4. 4 ini indeksnya, 1, 2, 3, 4, indeks keempat. Nah, terus kita masukin ke priority queue-nya itu. Priority queue-nya kan isinya size sama write index. Berarti size-nya dulu 4 dikurangi 1 tambah 1, berarti ada 4. Ada 4 elemen, yang paling akhirannya 4. Makanya masukin ke PQ, terus ilangin yang nggak valid. Nah, maksudnya yang nggak valid itu gimana? Kan priority queue kita isinya segmen yang masih mengandung BI. Otomatis dia nggak bakal mengandung BI kalau indeks kanannya ini kurang dari I dong. Misal, kalau kita ada di elemen ketiga, terus ada segmen 1 sampai 2. Kan ini berarti indeks kanannya 2, indeks sekarang 3. Nggak valid. Tapi kalau misal 1 sampai 6, berarti kan ini indeks kanannya 4. Indeks sekarangnya 3. Berarti masih mengandung, karena ini lebih besar sama dengan 3. Berarti menurut algo kita yang ini, kita pernah bikin, masukin ke priority queue-nya, terus kita ilangin yang nggak valid. Cara ngeceknya pq.top .second, karena kita mau ngakses write-nya kurang dari I. Ini jangan lupa kita kasih while, karena bisa jadi lebih dari satu elemen yang nggak valid, lebih dari satu segmen yang nggak valid. Habis itu kita nge-assign jawabannya di, misalnya ada array namanya ans gitu ya, array namanya ans. Nah, kita tinggal assign ans dari indeks sekarang sama dengan pq.top.
I sama dengan pq.top ini artinya apa? Artinya jawaban untuk indeks ke i itu pq.top dot first itu size-nya. Karena dengan begini kita mesti bakal dapat solusi paling optimalnya gitu, karena size-nya paling besar. Karena priority queue terurut dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah gitu. Ini jangan lupa di pop. Nah tapi jangan lupa, kan ini kita sort. Pertanyaan di query-nya tadi kan bebek ke i. Berarti nanti kita harus ngubah indeksnya yang ditanyain itu menuju yang udah di sort ini. Implementasi diserahkan kepada penonton. Memasang karpet. Jadi di soal ini ada grid n kali m dengan n-nya maksimal 2. Terus kita disuruh nyari cara ngisi make segitiga 1 sama segitiga 2. Nah, kita bagi jadi dua test case yang n sama dengan 1 dan n sama dengan 2. Ini segitiga 1, ini segitiga 2. Nah, soal ini tuh kita bisa nyelesain make DP tiling. Esensinya dari DP tiling itu adalah durasinya gitu. Jadi sekarang kita bakal ngedefinisiin dua konfigurasi ya, karena kebetulan di sini cuma ada dua, yaitu yang akhirannya kotak sama yang akhirannya lancip. Dah, KI sama S ini menyatakan apa? Menyatakan banyaknya cara ngisi grid dari 1 sampai I yang akhirannya kotak atau lancip. Sekarang kita bakal mikirin transisinya. Kalau yang lancip nih kita bisa bikinnya kayak mana aja. Nah, yang lancip itu kita bisa bikin yang akhirannya kotak ditambah segitiga 1, atau yang akhirannya lancip ditambah segitiga 2. Berarti nanti transisinya yang sebelumnya kotak ditambah yang sebelumnya lancip. Karena ini cara bikinnya cuma 2 ini. Terus kalau kotak kita bisa bikinnya kayak mana? Di sini tuh kotak tuh cuma bisa dibikin pakai segitiga 1, karena cuma dia yang punya siku-siku kayak gini. Yang ini kan nggak bisa, yang segitiga 2. Nah berarti cara bikin yang kotak itu adalah yang lancip, tapi dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena yang lancip bisa di atas atau bisa di bawah gini. Jadi ada 2 kemungkinan. Berarti cara bikin yang kotak yaitu 2 kali konfigurasi yang lancip yang panjangnya I. Nah berarti caranya kita tinggal bikin aja DP nya dari 1 sampai M dengan base case nya itu S1 sama dengan 1. Terus transisinya ini nanti jawabannya KM. Nah terus untuk N sama dengan 2 gimana? Nah sekarang kita definisiin DPIC sebagai banyaknya cara dari 1 sampai C dengan akhirannya I. I itu nanti kita define-nya di sini konfigurasinya. Nah, ini kalau kalian ngerjain harus dikulik satu-satu dan nemuin konfigurasinya. Nah, di sini ada 9 konfigurasi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 9. Nah, terus mungkin kalian bakal nyadar kenapa kalau ini sama ini nggak masuk di state-nya tadi. Karena bayangin aja kalau misalnya kita mau nambah sesuatu di sini gitu. Baik, mau nambah sesuatu di sini tapi yang ininya kosong. Kan nanti jadi nggak valid. Nah, berarti yang kita anggap sebagai konfigurasi valid itu yang belakangnya ini nggak boleh kosong. Ini nggak boleh kosong, nggak boleh kosong, nggak boleh kosong. Makanya keempat ini nggak valid. Nggak kita masukin ke konfigurasinya. Nah sekarang transisinya itu kita tinggal nguli satu-satu, terus kita cari gimana kita bikin konfigurasi tersebut gitu. Misalnya kita ambil contoh yang 0 ini, konfigurasi 0. Nah kita bisa bikin pakai 2 segitiga 1 di sini. Berarti yang belakangnya ini harus
harus full. Nah, berarti konfigurasinya untuk di belakangnya tuh ada yang 8. Terus kita lanjut lagi nyari yang lain. Kita bisa bikin yang atas ini pakai segitiga 2. Berarti belakangnya harus yang konfigurasi 5. 8 tambah 5. Terus kita bisa bikin lagi yang bawahnya segitiga 2, atasnya segitiga 1. Berarti ini nanti kita pakai konfigurasi 6. Kita juga bisa pakai segitiga 2 sama segitiga 2. Berarti nanti belakangnya konfigurasi 2. Yang ini. Nanti ditambah konfigurasi 2. Berarti untuk konfigurasi 0 yang panjangnya I itu, kita tinggal nambahin aja yang konfigurasi 8, 5, 6 sama 2 yang panjangnya I-1 gitu. Nanti kita bakal nyari semua state-nya ini. Kita bakal nyari semua ini. Nah, untuk nge-simplify 4, 5, 6, 7 ini, misalnya kita ambil konfigurasi nomor 4 ya. Berarti kita tinggal nambahin segitiga 1 ditambah konfigurasi 0 yang panjangnya I. Terus konfigurasi 1 ditambah segitiga 1. Berarti jawabannya tinggal dp0 0i ditambah dp 1i. Nah, terus ada satu lagi yang perlu diperhatiin pas bikin transisinya ini. Di konfigurasi nomor 3 ini kita bisa bikin itu pakai segitiga 2 dimiringin kayak gini. Berarti jawabannya tinggal kita bikin dp nya dari 1 sampai m dengan base case dp80 itu sama dengan 1. dp8 itu yang penuh. Jadi konfigurasi kalian mungkin boleh beda, tapi base case nya itu yang penuh panjangnya 0 itu sama dengan 1. Itu base case nya. Nanti jawabannya ada di dp konfigurasi yang penuh dengan panjangnya m. Ingat, konfigurasinya bisa beda. Melompati lapangan. Ada grid n kali m. Kalau kita ada di kotak ke IJ, kita bisa lompat ke kanan atau ke bawah sebanyak value-nya itu, sebanyak value yang ada di IJ. Misalnya gini, misalnya kita ada di kotak sini, kita bisa lompat 2 kali, 1, 2, atau 1, ini udah mentok. Atau kita bisa ke sini, karena kita bisa ke bawah 2 kali dan atau ke kanan 2 kali juga. Kalau misalnya kita ada di sini, kita nggak bisa kemana-mana karena ininya 0. Oke, jadi kita sekarang ditanya berapa banyak cara dari kotak pojok atas ini ke pojok kanan sini. Nah, solusinya itu pakai dp. Nah, berarti dp IJ ini menyatakan banyaknya cara dari IJ ke pojok akhir ke sini. Nah, oke. Nah, menurut definisinya tadi kan dp IJ itu banyak cara dari IJ ke pojok. Berarti otomatis yang paling pojoknya sendiri value-nya 1 dong. Karena dia nggak usah gerak lagi. Dia tinggal diem aja, dia udah nyampe di pojoknya. Terus kita ke sini. Ini itu value-nya 1. Dia cuma bisa ke kanan doang. Berarti kita tambahin value yang 1 ini ke sini. Berarti ini 1 juga. Terus sekarang 1, 2, yaitu yang ini. Dia cuma bisa ke kanan doang. Berarti kita tambahin ini 1. Terus sekarang kita ke atas sini. Ini value-nya 1, berarti dia cuma bisa ke sini. Berarti 1. 0. Dia nggak bisa kemana-mana, berarti dia 0. Nah, terus 2. 2 ini dia bisa ke bawah, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Berarti banyaknya cara
dari dua ini untuk ke pojok adalah penjumlahan dari banyak cara kotak-kotak yang bisa dia kunjungi. Oke, aku ulangi. Banyaknya cara dari titik 1,1 ini menuju ke titik 2,3 adalah penjumlahan dari banyaknya cara dari semua kotak yang bisa dia kunjungi. Nah, kebetulan di sini kan dia bisa mengunjungi semuanya. Berarti nanti bisa ke sini, terus berapa banyak caranya dari sini ke pojok? 0. Dia bisa ke sini. Banyak cara dari sini ke pojok 1, berarti 1. Dia ke sini. Banyak caranya 1. Terus dia juga bisa ke sini. Banyak caranya 1. Dia ke sini juga. Banyak caranya juga 1. Berarti jawabannya untuk DP11 adalah 4. Nah, itu nanti jawabannya ada di mana? Kan di soal itu kita selalu mulai dari titik 1,1. Dan kita ditanya banyaknya cara dari 1,1 ke paling pojok kanan ini. Nah, itu menurut definisinya sama aja kayak DP 1,1. Berarti nanti jawabannya adalah DP 1,1. Nah, nanti kita nge-buildnya dari pojok kanan ini ke atas pakai for loop biasa. Jadi kebalik gitu. Nah, cara jumlah-jumlahinnya itu kita bisa pakai prefsum 2 dimensi. Di sini aku bakal nyontohin aja prefsum 2 dimensi itu gimana. Definisi dari prefsum IJ itu adalah penjumlahan dari IJ, misalnya IJ-nya 2,3, penjumlahan dari sini sampai pojok kanan bawah ini. Berarti kalau di sini 2,3 nanti bakal di sini. Kalau 1,1 dia bakal dari sini sampai pojok bawah situ. Dijumlahin semuanya. Oke, sekarang kita mencoba nyari dari 1,1 ke 2,2. Ini pakai cara prefsum biasa. Jadi kita 1,1 nya kita tambahin dulu, yaitu semuanya ini. Terus kita kurangi yang bawahnya ini. Terus kita kurangi yang kanannya ini. Nah, terus kan nanti dari yang kita kurangi ini nanti ada overlap di bagian sini. Nanti ini jadi negatif gitu karena overlap. Berarti nanti kita harus nambah sama ini. Berarti kalau kita mau nyari 1,1 sampai 2,2, jadi 1,1 dikurangi 1,3 dikurangi lagi 3,1. 3,1 itu yang ini. Terus ditambah 3,3. Itu cara pakai prefsum 2D. Nah, nanti di soal ini nyari aja penjumlahan dari not-not yang bisa dia kunjungi gitu. Gitu aja. Nah, ini untuk caranya mungkin kalian penasaran.